Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kelas 8 SMP Tazkiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Ustadz ingin kembali menjelaskan tentang GLB ya, gerak lurus beraturan. Nah, yang harus difahami terlebih dahulu adalah apa itu gerak ya. Nah, gerak itu tentunya adanya suatu perpindahan tempat ya. Nah, selanjutnya gerak lurus. Nah, gerak lurus adalah berpindah tempat pada satu garis lurus ya. Nah, ada beberapa istilah di antaranya adalah perpindahan. Nah, perpindahan itu adalah seberapa jauh benda itu berpindah atau tempat relatif terhadap posisi semula. Jadi, misalkan begini ya. Ini titik A, titik B. Nah, itu terpisah antara 50 meter. Nah, benda ini ya bergerak menuju ke B sejauh 50 meter. Berarti perpindahannya adalah 50 meter ya. Oke, selanjutnya misalkan dari titik A lalu ke titik B lalu ke titik C. Maka kita pengen tahu sebenarnya perpindahannya itu bagaimana ya. Yang kita ketahui kan dari A ke B itu 50 meter ya. Nah, si partikel ini ya dari A ke B lalu ke C. Nah, perpindahan perjalanan ABC itu adalah 35 meter ya. Seperti itu. Oke, itu perpindahan. Nah, selanjutnya adalah misalkan dari titik D ya. Dari titik D ya ke A itu 25 meter. Dari titik B ke A itu 15 meter. Nah, sekarang kita lihat berapa perpindahan perjalanan dari D ke A lalu ke B ya. Jadi 25 meter ditambah 15 meter sama dengan berapa? 40 meter. Nah, selanjutnya bagaimana perpindahan dari titik D ke B ke A? Dari D ya ke B itu adalah 40 meter. Lalu ke A 15 meter. Nah, jadi dari D ke A berapa? 25 meter. Nah, sehingga perpindahan DBA adalah 25 meter. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah jarak. Nah, kalau jarak itu berbeda dengan perpindahan. Nah, kalau jarak adalah seberapa jauh benda bergerak ya. Misalkan ya dari A ke C itu 30 meter, dari C ke B 20 meter ya. Nah, sekarang berapa jarak dari A ke B ya? Dari A ke B adalah 30 ditambah 20 sebesar 50 meter. Nah, sekarang jarak ABC dari A ke B ke C. Dari A ke B adalah 50 meter, B ke C adalah 20 meter sehingga 70 meter. Nah, sekarang jarak dari A ke B ke C ke A. Dari A ke B 50 meter, ke C ditambah 20 meter, ke A lagi ditambah 30 meter sebesar 100 meter. Nah, sedangkan perpindahannya ya. Nah, perpindahan itu adalah dari A, B, C, A. Kembali lagi ke A. Berarti berapa? 0 meter. Jadi tidak ada perpindahan. Itu perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Sudah jelas ya? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kecepatan. Apa itu sih kecepatan? Kecepatan adalah perpindahan tiap satuan waktu ya, perubahan perpindahan tiap satuan waktu. Nah, misalkan kecepatan itu adalah 10 meter per detik. Jadi benda berpindah tempat sejauh 10 meter tiap detik ya. Kalau misalkan ada istilah kecepatan ya. Sehingga dalam 1 detiknya itu sejauh 10 meter. Lalu selama 3 detik berapa? 30 meter. Dan 10 detik kemudian 100 meter. Begitu ya. Oke, jadi satuannya adalah meter per detik atau kilometer per jam. Misalkan 10 km per jam kecepatannya, sehingga dalam 1 jam menempuh jarak 10 kilometer ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kecepatan rata-rata. Jadi karena setiap partikel itu bergeraknya itu kan kadang-kadang kecepatannya itu tidak sama ya. Misalkan dari posisi ini
ke posisi ini kecepatannya 3 meter per detik. Dari posisi ini ke posisi ini kecepatannya 1 meter per detik. Dari posisi ini ke sini 5 meter per detik, lalu selanjutnya 3 meter per detik. Nah, A dan B ditempuh dalam waktu jaraknya 40 meter dalam waktu 10 detik. Nah, sehingga kecepatan rata-ratanya adalah jarak yang ditempuh ya 40 meter dibagi dengan waktu 10 detik, sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 4 meter per detik. Ya. Nah, selanjutnya adalah kelajuan rata-rata ya, kelajuan rata-rata. Nah, jarak rata-rata yang ditempuh tiap detik per satuan waktu. Misalkan kelajuan rata-ratanya adalah A, B, C adalah 50 meter ya, 50 meter, jaraknya 50 meter dibagi 12 detik, sehingga kecepatannya adalah 1/6 meter per detik. Nah, apa itu kelajuan? Nah, kelajuan itu adalah angka yang ditunjukkan oleh speedometer. Jadi berbeda dengan kecepatan. Misalkan ketika kalian mengendarai suatu kendaraan bermotor, apakah itu motor atau mobil, maka di sana ada speedometer. Jadi speedometer itu ada alat untuk menentukan kelajuan dari setiap kendaraan. Nah, misalkan ini ditujukan 30 km per jam ya. Itu adalah kelajuan ya. Nah, pada gerak lurus itu satu arah. Jadi perpindahan sama dengan jarak ya, kecepatan perpindahan itu sama dengan jarak, kecepatan itu sama dengan kelajuan. Jadi sama intinya ya, satuannya. Tapi nanti akan berbeda arahnya gitu ya, seperti itu. Nah, ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, gerak lurus beraturan. Gerak lurus artinya ya dia bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi tiap detik benda menempuh jarak yang sama. Misalkan partikel ini ya dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Jadi setiap 1 detiknya adalah 2 meter. 2 detik kemudian dia 4 meter. 5 detik kemudian dia menjadi 10 meter. Nah, jadi kecepatan adalah kecepatan rata-rata, disebut juga dengan GLB, gerak lurus beraturan. Ya, misalkan partikel ini ya bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik ya. Jaraknya adalah 12 meter, waktunya 3 detik. Nah, selanjutnya ya, misalkan yang partikel ini dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik ya. Nah, jarak yang ditempuhnya adalah 20 meter. Waktunya berapa? Waktunya adalah 10 detik ya. Jadi kecepatan itu satuannya meter per detik ya. Lalu jarak itu S ya, space sama dengan kecepatan dikali waktu ya, seperti itu. Oke, misalkan begini contoh nih ya. Kita contoh ini. Nah, misalkan partikel ini bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik selama 4 detik. Berarti berapa jarak yang ditempuh selama 4 detik? Berapa? 20 meter. Nah, sekarang partikel ini bergerak dengan kecepatan 7 meter per detik selama 10 detik. Berarti berapa jarak yang ditempuhnya? Ya, benar, 70 meter. Ya, ini menghitung kecepatan ya. Nah, misalkan tadi 5 detik benda menempuh jarak 20 meter. Berarti 1 detiknya benda menempuh jarak 4 meter. Maka kecepatan benda adalah 4 meter per detik. Nah, sekarang kalau misalkan ini jaraknya ya adalah 60 km ditempuh dalam waktu 2 jam. Berarti 2 jam benda menempuh jarak 60 km. Berarti 1 jam benda menempuh jarak berapa? 60 dibagi 2 sama dengan 30 km. Sehingga kecepatan benda adalah 30 km per jam. Ya, maka kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Kalau misalkan S-nya satuannya dengan meter, T-nya berarti dia pasangan dengan waktu detik ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk menghitung waktu misalkan ya. Nah, sekarang benda ini bergerak dengan kecepatan 25 meter per detik ya. Lalu jarak yang ditempuhnya adalah 50 meter. Nah, 25 meter per detik itu berarti 1 detik benda menempuh jarak 25 meter. Berarti 2 detik kemudian benda menempuh jarak 50 meter. Nah, misalkan ini
Ini jarak yang terpisahnya adalah 30 meter ya. Benda memiliki kecepatan sebesar 5 meter per detik. Nah, berapa detik yang dibutuhkan ya? Nah, 5 meter per detik berarti 1 detik benda menempuh jarak 5 meter. Berarti 6 detik kemudian benda menempuh jarak 30 meter. Berarti secara matematik T satuannya waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan ya, seperti itu. Nah, latihan coba sekarang. Ya, ini misalkan yang nomor 1 ya, sambil dikerjakan ya di buku tulis kalian ya. Oke, siapkan alat tulisnya. Nah, misalkan ini partikel benda 5 meter per detik bergeraknya selama 10 detik. Berarti berapa jarak yang ditempuhnya? Berapa? Oke, benar. 50 meter. Nomor 2 ya. Misalkan diketahui jaraknya 20 meter, S-nya 20 meter. Selanjutnya di sini adalah kecepatan bendanya 4 meter per detik. Berapa waktunya? Berapa? Ya, 5 detik ya, seperti itu. Oke, selanjutnya misalkan di sini jarak yang ditempuhnya adalah 30 meter. Lalu waktu yang dibutuhkannya adalah 10 detik. Berarti 1 detiknya berapa? Ya, 3 meter per detik. Jadi kecepatannya 3 meter per detik. Ya, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kalau ini satuannya meter per detik, sekarang ini satuannya kilometer dengan jam ya. Nah, selanjutnya di sini anak-anak sekalian ya, ini terpisah jaraknya ada 25 km ya selama 2 jam. Berarti 1 jamnya berapa? Ya, benar, 12,5 km per jam ya, seperti itu. Ya. Oke. Jadi anak sekalian itu bentuk-bentuk latihannya ya. Oke. Ustadz pause dulu ya untuk sementara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.